Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa, dan semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Para sahabatku, kali ini temanya sudah disebutkan tadi, sedekah yang halal dan masuk akal. Tidak tahu apa yang ada di benak Bapak Ibu dan saudara-saudari, mungkin bertanya-tanya, ini tema ini alasannya apa kok saya mengangkat tema ini gitu. Terus terang tema ini muncul ya karena saya sering lihat berita di Indonesia. Di sana sempat heboh, ada tokoh agama yang khotbahnya setiap hari itu minta sedekah. Saya nggak perlu cerita siapa, pasti ada yang sudah mendengar berita itu kan. Selalu sedekah, bahkan kepada peserta, bukan peserta, terhadap yang mendengarkan khotbahnya itu kalungmu itu ayo disedekahkan, belum itu dompetmu belum, semua diminta. Nah, Romo, suara Romo agak kecil. nah Apa bisa itu lebih dikeraskan? harus lebih dekat, padahal udah saya full. Apakah terdengar? Jelas Romo. Oke, wajah saya nggak begitu jelas akhirnya. Terima kasih. Jadi temanya sedekah, soal sedekah. Karena sekali lagi saya membaca berita-berita di Indonesia soal sedekah. Lalu bagaimana kita melihat persembahan atau sedekah atau tindakan kita untuk berbagi kepada orang lain itu dianggap halal dan masuk akal menurut ajaran iman Katolik atau dalam perspektif iman Kristiani. Jadi istilah halal dan masuk akal itu intinya mau mengatakan sedekah yang menurut pandangan iman Kristiani itu apa, atau sedekah yang berkenan di mata Tuhan itu apa. Jadi intinya itu ya. Nah, kita sekarang masuk ke problematik dalam Injil, kalau mau dikatakan itu problem. Ada banyak, saya mengambil 3 saja problematiknya yang ingin saya angkat. Yang pertama, dari Injil Markus bab 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, problemnya adalah apakah persembahan yang berkenan di mata Tuhan itu adalah persembahan di mana semua yang ada pada kita harus diberikan kepada Tuhan. Seluruh nafkah kita harus diberikan kepada Tuhan. Waduh, kalau seperti itulah besoknya bagaimana kita akan menghidupi keluarga kita, untuk biaya anak kita, untuk makan dan lain sebagainya. Kan problemnya di situ. Apakah memang benar semua yang kita miliki berikan? Nah, apakah seperti itu? Problematik yang kedua dalam Lukas bab 12. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, pertanyaannya sama, apakah harus semua yang kita miliki dijual? Lalu bagaimana kita bisa bertahan hidup? Persoalannya di situ. Tambah satu lagi dalam
Injil Lukas bab 19. Ini dalam kisah Zakius itu. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, Zakius masih sedikit berpikir itu, setengah dari milikku. Berarti dia masih berpikir tentang dirinya sendiri. Tetapi yang berikutnya yang saya garis bawahi, akan kukembalikan 4 kali lipat bagi mereka yang merasa kuperas. Wah, ini kalau mau dihitung-hitung, mungkin Zakius juga akan kehilangan segala-galanya. Karena kalau pertanyaannya, sekiranya ada sesuatu atau seseorang yang kuperas, lah dia itu kan pemungut cukai. Maka konsepnya pemungut cukai itu yang memeras, entah secara halus, entah secara kasar. Nah, kalau 4 kali lipat, berarti ya hartanya seberapa akan habis. Nah, dari 3 sabda Tuhan yang saya ambil ini, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah memang Tuhan menghendaki kita untuk memberikan sedekah dengan semua yang kita punya? Semua ya. Termasuk laptop kita hari ini harus diberikan. Jadi besok kita nggak ada Zoom untuk berdoa lagi kalau kita berikan semuanya. Nggak masuk akal kan? Tapi apakah memang Injil menghendaki seperti itu? Nah, kita kulik, kita bongkar sekarang. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan itu, yuk kita melihat alasan dulu mengapa kita perlu sedekah. Jadi kita lihat alasan bersedekah. Yang pertama, kita harus menyadari semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Oke, itu konsep pertama. Seluruh harta benda kita, meskipun kita peroleh melalui kerja keras, melalui banting tulang, dan itu menjadi milik kita di dunia ini, tetapi harus disadari dalam konsep beriman, semuanya itu hanya titipan Tuhan. Semua itu adalah milik Tuhan. Jadi pada dasarnya yang harus menjadi motivasi atau alasan utama memberi sedekah, hidup berbagi adalah kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Itu ada dalam Mazmur. Kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia inilah yang membuat janda miskin dalam bacaan yang pertama tadi saya angkat. Membuat janda miskin dapat memberi sedekah atau persembahan dengan benar dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Oke. Itu kesadaran kita yang pertama. Yang kedua, memberi sedekah adalah salah satu bentuk perwujudan iman. Dapatkah iman itu menyelamatkan kita? Jawabnya iya. Tetapi apakah cukup menyatakan iman? Apakah cukup dibaptis? Apakah cukup berdoa? Apakah cukup aktif dalam gereja? Dalam doa-doa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jika ada yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan, dan seorang dari antara kita menasihati dengan kata-kata yang indah, kenakanlah baju ini dan makanlah makanan ini sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan oleh orang itu, apakah gunanya itu? Dengan kata lain, kita itu tidak boleh hanya sekedar ngomong, harus ada perwujudan nyata. Jika iman tidak disertai perbuatan,
maka pada hakikatnya iman itu mati. Jadi sekali lagi, bersedekah itu mewujudkan iman. Salah satu tentunya ya. Selanjutnya, salah satu alasan yang penting juga mengapa kita perlu memberi sedekah adalah justru supaya kita itu semakin manusiawi. Orang semakin beriman semestinya semakin manusiawi. Konsepnya. Maka amat mengherankan ketika orang semakin mencintai, menggilai imannya, tetapi kemudian memusuhi orang, menjauhi orang, meninggalkan keluarganya, lalu menjadi teroris. Itu tidak masuk di konsep iman kita. Justru kita itu semakin beriman, semakin dekat kepada Tuhan Yesus, kita itu menjadi semakin manusiawi, semakin hangat di dalam family, semakin bertanggung jawab dalam relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, alasan itu saya ambilkan sekarang. Ini bukan dari kitab suci, tetapi dari Gaudium et Spes nomor 1. Jadi atau paragraf 1. Ini adalah ensiklik atau surat yang dibuat oleh Paus tentang karya sosial. Nah, pada paragraf pertama, Gaudium et Spes itu artinya kegembiraan dan harapan. Maka kata pertama di sini, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga, yaitu kita. Jadi peristiwa-peristiwa menyedihkan di dunia, kecemasan, ketakutan, itu harusnya menjadi keprihatinan kita juga. Kita tidak sungguh menjadi murid Kristus ketika kita tidak peduli dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Tiada sesuatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati kita. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam pesiaran mereka menuju kerajaan Bapa, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka untuk mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia dan sejarahnya. Intinya, teman-teman, sahabatku, seperti yang saya ungkapkan, semakin kita mengalami persatuan yang mesra dengan Tuhan, kita juga semakin menjadi manusia, semakin suci, semakin mendekati ilahi, tapi justru semakin manusiawi. Itulah konsep yang diminta oleh Tuhan, supaya kita lebih manusiawi. Dengan kemanusiaan kita, kita memuliakan Tuhan. Alasan yang keempat mengapa kita perlu bersedekah adalah bersedekah itu menjadi jalan kemuridan kita dalam Kristus. Yesus seperti menggugah kita dengan kalimat ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Berarti kan kamu menempatkan sebagai murid. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Jadi, memberi sedekah itu merupakan jalan kemuridan kita, atau jalan untuk
melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dilambangkan dengan membasuh kaki. Dan ada aneka banyak contoh bagaimana Tuhan memberikan diri, memberikan sedekah pada orang-orang di sekitarnya. Sedekah tidak melulu tentang makanan ya. Nanti puncak sedekah akan saya tunjukkan bahwa bukan soal memberi makanan. Nah, kalau mau disimpulkan dari 4 alasan bersedekah, akhirnya semuanya itu berkaitan dengan kasih. Kasih, dan itu juga menjadi intisari dari ajaran iman Kristiani. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan aneka macam perjuangan dan pengorbanan akhirnya bermuara pada ini, kasih. Tidak ada alasan lain. Maka nantinya juga sedekah yang baik itu sedekah yang betul-betul motivasinya kasih, bukan faktor-faktor lain yang nanti juga akan saya sebutkan. Ketika kita tergoda untuk memberikan sedekah dengan alasan di luar kasih, nah itu menjadi seperti judul saya tadi, menjadi sedekah yang tidak halal, yang tidak berkenan. Oke. Nah sekarang mari kita mencoba menjawab apakah Tuhan mengajarkan melalui sabda-sabda yang boleh dikatakan apakah itu bermasalah, apakah memang menghendaki semua yang kita punya harus disedekahkan. Lalu seperti konsepnya yang tadi pemuka agama yang saya sebutkan tadi, kalau kita memberikan sedekah kita akan mendapatkan 10 kali lipat upah atau hadiah atau apa dari Tuhan. Nah, apakah seperti itu? Mari kita mencoba menjawab. Sedekah yang berkenan. Yang pertama yang harus ditekankan juga dari Injil yang berkaitan dengan si janda miskin. Menurut saya dari perspektif atau dari inspirasi kitab suci, sedekah yang berkenan itu bukan melihat dari segi jumlah. Oke. Bukan soal jumlah. Maka semua orang yang bersedekah, dari yang kecil sampai yang besar, dengan motivasi yang benar, semua berkenan di mata Tuhan. Oke. Justru jumlah yang lebih besar tapi diberikan dengan motivasi yang tidak benar, nilainya akan lebih rendah dari persembahan ecek-ecek dari seorang atau recehan dari seorang miskin. Maka sekali lagi bukan soal jumlah. Oke, itu pertama. Dan ada inspirasi di sini dikatakan kalau pernah membaca permenungan atau pemikirannya Ibu Teresa atau Mother Teresa dari Kalkuta, India. Dia menginspirasi kita bukan seberapa besar atau banyak jumlah tindakan baik yang kita lakukan kepada orang, tetapi seberapa besar cinta yang kita berikan dalam melakukan pekerjaan itu. Jadi menurut perspektif Mother Teresa, bukan pentingnya dan banyaknya jenis pekerjaan kita untuk membantu orang lain, tetapi meskipun pekerjaan yang sangat sepele, misalnya membersihkan toilet, tetapi aku melakukannya dengan cinta pelayanan yang besar, itu sebuah persembahan atau sedekah yang luar biasa. Saya mencontohkan membersihkan WC itu karena kalau kita membaca kisah tentang, suara saya masih bisa ya diterima ya?
Bagus, bagus. Jelas Ya. Romo. Bagus. Oke, karena kayaknya bermasalah ini laptop saya. Jadi tadi saya menyebutkan bahwa Santo Santa itu kalau kita membaca semua kisah Santo Santa, itu tidak semua kisahnya itu kisah-kisah heroik, kisah-kisah besar yang extraordinary. Ada Santo Santa, Santa-Santa khususnya yang suster, yang kesuciannya itu justru ditunjukkan melalui tindakan-tindakan kecil, pelayanan totalitas dengan membersihkan WC, dengan kerja di dapur dan lain sebagainya. Itu berarti mengarah ke sini. Yang di mata Tuhan berkenan itu bukan jumlah dan betapa pentingnya pekerjaan itu. Lalu yang kedua, nah ini soal motivasinya. Tadi saya sudah menyebut. Persembahan atau sedekah yang berkenan adalah yang diberikan dengan ketulusan hati. Tidak dengan pamrih. Harga suatu persembahan atau sedekah bukan dari barang atau pemberiannya, tetapi ada pada ketulusan hati. Kita kalau memberi kado ulang tahun itu kan kadang-kadang kalimat basa-basinya kan, jangan melihat bungkusnya, tapi melihat dan isinya. Jangan melihat bungkus dan isinya, tapi melihat cinta di belakang saya memberikan hadiah itu. Contoh pemberian yang tidak tulus, tindakan pemberian ini ini hanya salah satu contoh. Contohnya itu sebetulnya banyak sekali ya teman-teman, termasuk di dalam gereja, mohon maaf. Banyak donatur-donatur yang betul-betul berkomitmen memberikan sesuatu kepada gereja dengan murah hati, dengan ketulusan hati. Tapi juga banyak yang, mohon maaf, yang pamrihnya itu kelihatan macam-macam. Kayak misalnya diceritakan kemana-mana, nih aku nih orang yang paling berjasa, gereja itu tanpa saya tidak berdiri dan lain sebagainya. Kan ini kan soal memberi supaya saya diakui nih. Pengakuan itu merupakan suatu tindakan pamrih, meskipun sangat manusiawi. Manusia dalam arti ya dalam keterbatasan kita sebagai manusia kan juga rasanya itu memberi, berjuang tapi tidak diucapkan terima kasih itu kan juga kadang-kadang kesel kan, sesuatu yang sangat wajar. Tetapi Yesus mengajak kita untuk keluar dari yang wajar-wajar, yang manusiawi itu harus lebih, yaitu tidak memikirkan pamrih. Bahwa ada pamrih tentu kita sebagai manusia biasa, tapi jangan sampai itu yang utama. Itu maksud saya seperti itu. Oke. Bentuk pamrih lain ya seperti mengharapkan imbalan dalam bentuk yang lain. Pengakuan, pujian, atau nah ini yang sering keterikatan. Keterikatan ini ya misal ini saya mengangkat isu para sahabatku boleh setuju boleh tidak. Ini cuman pengamatan saya saja. Misal ada, mohon maaf, keluarga yang memang sangat baik sekali untuk gereja, membantu banyak hal. Maka para romo dan para uskup merasa sungguh-sungguh berhutang budi misalnya kan. Lalu keluarga itu misalnya anaknya mau menikah. Nah akhirnya kan para uskup, para romo diundang. Itu kan sesuatu yang wajar. Tapi para romo itu sendiri atau para uskup selain mau datang, ada yang mau datang karena memang diundang, tapi juga ada yang mau datang karena sudah terikat, udah dibantu nih, mosok diundang untuk perkawinan aja nggak datang gitu kan. Wah, sehingga perkawinan itu kayak tabisan, uskupnya ada 10, romonya ada 20. Ya nggak apa-apa, tetapi
kita harus PK juga ya. Ada umat yang susah cari pastor ketika orang tuanya meninggal. Wah ini kok, wah malah orang bisa begitu mudahnya mencari uskup lagi. Nah ini kan, jadi para romo, para uskup kadang-kadang terjebak oleh keterikatan. Karena sudah dikasih, maka menjadi terikat. Nah semoga kita itu memberi tanpa ada ikatan apapun. Artinya seandainya romonya diundang bisa datang, puji Tuhan. Kalau tidak ya jangan terus merasa, oh ini gereja ini sudah dibantu kok, diajak ke sini saja nggak mau. Nah itu kan sudah mengikat. Nah soal ini boleh setuju, boleh tidak. Ini soal kecil. Selanjutnya, semangat pengorbanan dan totalitas. Oke, ini sangat jelas berdekatan dengan motivasi tadi. Sedekah itu menjadi berkenan ketika diberikan dengan semangat pengorbanan dan totalitas. Tetapi catatan saya, pengorbanan dan totalitas itu tidak berarti harus semua harta bendanya diberikan kepada orang miskin. Totalitasnya bukan dalam bentuk jumlah harta benda yang kita punya, tetapi komitmen untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, maka saya katakan yang Injil yang tadi di awal yang kelihatannya bermasalah, saya yakin seyakin-yakinnya Tuhan Yesus tidak menghendaki kemudian kita menjual segala sesuatunya kepada orang miskin tanpa kemudian kita berpikir bagaimana kita hidup, bagaimana keluargaku, bagaimana anakku, dan sebagainya. Nanti saya ada kata-kata lain yaitu proporsional. Artinya tetap harus memperhitungkan kebutuhan diri kita sendiri. Karena kalau kita juga berbicara tentang cinta, cinta kepada Tuhan dan sesama, kalimatnya kan cintailah sesamamu seperti juga bagaimana aku mencintai diri sendiri. Nah kadang-kadang yang diri sendiri ini kan dilupakan. Artinya kebutuhanku, kebutuhan keluargaku seharusnya juga dicukupi dulu. Nah itu. Justru nanti ketika kita memberikan segala sesuatunya, ya harta benda kita berikan semua, justru saya meragukan totalitas kita. Karena apa? Kalau betul-betul semua diberikan, kemudian kita jatuh miskin dan kita tidak bisa berdonasi atau menjadi orang yang bersedekah, berarti kan kita sudah tidak bisa berbuat lagi. Tetapi kalau kita memberikan sejauh yang kita mampu, karena kita juga masih membutuhkan untuk menghidupi diri sendiri, dengan catatan bahwa suatu saat saya bisa, kalau saya mendapatkan berlebih, untuk berbagi lagi. Jadi justru memberikan sedekah tidak semua, justru demi totalitas bahwa saya suatu saat masih harus bersedekah lagi. Itu yang konsep yang ingin saya berikan. Nah yang keempat, ini yang saya katakan proporsional tadi. Memberikan sedekah secara proporsional dengan akal sehat. Kita tidak perlu mempersoalkan apa yang akan kita makan dan minum misalnya. Memang itu ada dalam kitab suci. Tetapi Bapa kita di surga tahu bahwa kita memang memerlukan semuanya itu. Kita tidak boleh munafik bahwa kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan pakaian, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan rumah, kita membutuhkan pendidikan dan lain sebagainya yang sifatnya duniawi. Maka kita harus memberikan sedekah secara proporsional. Tetapi proporsional di sini dikaitkan dengan jumlah tadi, dikaitkan dengan jumlah, bukan kemudian menjustify atau membenarkan diri kita memberikan sedekah sedikit mungkin pada orang karena orang tidak akan melihat jumlah. Itu justru menurut saya tidak proporsional. Misal, contoh yang konkret, ada proyek di gereja misalnya
memperbaiki kapel. Sementara ada seorang guru yang mungkin gajinya 5 juta per bulan, misal aja 5 juta per bulan. Dia menyumbang 1 juta untuk gereja. Sementara ada orang kaya yang gajinya 100 juta, dia hanya memberikan 500. Itu kan juga tidak proporsional. Meskipun kita nggak boleh melihat jumlah ya. Maka proporsional itu harus proporsional berdasarkan orang yang memberi masing-masing. Masa saya dikasih berlebih misalnya, oh, gua haji 100 juta memberi 500, sementara orang yang gajinya 5 juta bisa memberikan. Nah gitu. Maksud saya proporsional itu seperti itu juga. Atau ini yang seringkali jadi bahan pembicaraan. Nah, teman-teman juga boleh setuju, boleh tidak. Boleh protes kepada saya. Ini salah satu pengamatan saya. Misalnya di Jakarta itu ada persiapan perkawinan ya. Perkawinan, maka gereja didekorasi sedemikian rupa menjadi indah. Karena yang namanya perkawinan kan sekali seumur hidup. Jadi kalau spend a lot of money untuk membuat upacara perkawinan itu syahdu, khidmat dan akan menjadi suatu momen yang unforgettable, maka bisa dimaklumi. Misalnya dekorasinya bunganya mahal-mahal gitu ya. Bunganya mahal, misalnya bunganya saja bisa menghabiskan 50 juta misalnya. Tapi kemudian sumbangan, mohon maaf, misalnya sumbangan untuk gereja, stipend untuk romonya yang misalnya cuman 500.000 misalnya. Itu kan tidak proporsional dibandingkan dengan pengeluaran bunga tadi loh. Sekali lagi romonya nggak boleh komplain, nggak boleh melihat jumlah ya. Tetapi ngomong soal proporsional itu menjadi sangat tidak proporsional. Misalnya spend a lot of money untuk dekorasi yang sebetulnya bukan yang esensial, tetapi sesuatu yang bisa dibuat oleh romonya untuk karya sosial yang lebih besar malah diberi sangat sedikit. Ini saya hanya mengajak kita untuk proporsional. Meskipun saya tidak meragukan kebaikan hati umat kita di Indonesia yang kadang-kadang justru terlalu murah hati, itu juga tidak proporsional. Misalnya stipendnya itu bukan ecek-ecek, misalnya 100.000, tetapi dalam bentuk mobil misalnya, ada yang seperti itu. Wah, karena suka romonya, wah ini romo yang favorit saya, maka kalau saya nanti nikah, romo ini yang harus menikahkan, nah hadiahnya mobil. Nah itu kan tidak proporsional. Itu kebalik dengan yang tadi. Jadi sekali lagi proporsional itu juga melihat kemampuan diri sendiri, tapi juga situasi sosialnya itu, kepekaan terhadap situasi sosialnya. Nah, akhirnya itu poin-poin yang saya katakan sedekah yang berkenan atau yang halal dan masuk akal. Tetapi saya akan memberikan salah satu 3 poin sedekah yang terbesar itu seperti apa. Dan saya tidak berharap kita akan menjadi seperti itu. Bisa terinspirasi saja sudah bagus. Karena tidak seorang pun bisa memberikan sedekah yang terbesar, poin yang pertama ini, kecuali Tuhan Yesus. Nih poin saya. Orang yang paling bersedekah tak tergantikan, yang paling besar adalah Tuhan Yesus yang merelakan dirinya disalib. Kita tidak sekedar berkaca dari janda miskin dalam Injil tadi, dalam hal memberi persembahan dan pengorbanan. 2000 tahun yang lalu, sosok yang memuji janda miskin tadi justru melakukan hal yang jauh lebih besar. Ia tidak hanya mengorbankan apa yang ia miliki. Demi kasihnya yang tulus kepada umat manusia, ia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib.
dan rela kehilangan segala-galanya. Inilah Tuhan Yesus yang bersedekah memberikan segala sesuatunya termasuk nyawanya. Itulah sedekah yang terbesar, yang paling ideal. Saya tidak berharap bahwa kita seperti itu, tetapi semangat Tuhan Yesus untuk mencintai umat manusia yang harusnya menginspirasi kita juga untuk menjadi orang yang baik hati kepada orang lain dan murah hati. Nah, ini yang lebih relate dengan kita, yang lebih bisa kita lakukan. Bersedekah yang terbesar bagi kita, kalau Yesus sudah memberikan contoh dengan memberikan nyawanya. Bagi teman-temanku yang memilih hidup berkeluarga, sedekah Anda yang paling besar adalah memberikan segala-galanya bagi keluarga. Itulah sedekah terbesar. Segala-galanya bukan materi ya. Memberikan waktu, memberikan cinta, memberikan perhatian, tanggung jawab, kesetiaan, pengampunan di dalam keluarga. Itulah sedekah yang terbesar. Yang menurut saya harus menjadi prioritas kita. Lalu yang ketiga, ini terkait dengan yang proporsional tadi. Sedekah yang terbesar bagi kita adalah ketika kita memberikan segala sesuatu yang terbaik. Yang terbaik. Itulah sedekah yang berkenan. Memberikan diri atau sesuatu bukan dari yang terbaik itu ibaratnya seperti memberikan makanan sisa. Dan bukanlah tindakan sedekah yang dilandasi kasih. Kalau di Amerika bahkan ya memberikan makanan sisa itu melanggar hukum. Kalau di Indonesia sih nggak apa-apa kan. Tapi konteks yang lebih luas lagi memang memberikan sesuatu itu ya bukan dari sisa. Tidak harus yang baru tapi sesuatu yang memang pantas. Tindakan memberikan yang terbaik bagi yang lain juga merupakan gerakan untuk keluar dari ego kita. Masih ingat kisah tentang Marta dan Maria? Dalam Injil Lukas, Marta sibuk melayani Tuhan Yesus dengan menyiapkan makanan ini dan itu, tapi Maria malah duduk mendengarkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menegur Marta yang cenderung ingin menyalahkan Maria yang pasif duduk. Yesus mengatakan bahwa Maria telah mengambil tempat yang terbaik. Artinya apa? Melayani atau bersedekah atau memberikan diri itu harus melihat apa yang dibutuhkan oleh orang di sekitar kita. Nah, Tuhan Yesus, yang diinginkan Tuhan Yesus adalah datanglah ke sini, dengarkanlah, aku mau ngomong. Jadi kamu itu jangan sibuk. Karena di konsep Marta, yang namanya melayani adalah ketika ada tamu harus nyiapin makanan. Itu kan berarti dia melayani konsep dirinya sendiri. Bahwa ketika ada tamu harus nyiapin makanan. Itu konsep, itu tradisi. Melayani konsepnya, melayani dirinya sendiri. Kalau mau melayani yang lain, harus betul-betul melihat tamunya apa yang dibutuhkan. Oh, Tuhan Yesus tidak membutuhkan makanan. Kalau yang datang saya ke tempat Bapak Ibu terbalik ya. Tolong siapkan makanan dulu. Karena saya bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu membutuhkan waktu kalian untuk datang, bukan sibuk dengan dirinya sendiri. Oke? Jadi memberikan yang terbaik juga artinya memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Maka ingin melengkapi itu saya membuat refleksi pribadi. Yang pertama, sedekah itu harus tepat sasaran. Sebaiknya, bukan harus. Oke. Sedekah itu adalah yang tepat sasaran. Oke. Jadi
banyak sedekah yang tidak tepat sasaran diberikan kepada orang yang salah, tidak sampai pada tujuannya, dan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Itu seperti kisah Marta. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya membantu orang tapi kayak karena birokrasi misalnya, kemudian apa namanya, bantuannya itu tidak sampai kepada orangnya, khususnya kalau kita berkaitan dengan membantu yayasan atau apa ya, suatu masyarakat tertentu melalui birokrasi, tidak langsung ke orangnya, tidak tepat sasaran ke orangnya. Atau orang yang salah itu misalnya, dulu saya di Palembang saya melihat ada Romo Belanda, Romo Wisten yang sangat baik hati. Tapi dia sering disalahgunakan oleh orang-orang miskin. Yang sebetulnya bukan miskin saja tapi mentalitasnya miskin. Jadi hari Minggu itu dia membagi uang kepada orang miskin. Nah, dia sudah dapat antrian, dia ke belakang lagi ganti baju supaya dapat uang lagi. Ini kita juga tidak harus memperhitungkan ini. Sedekah dengan yang tepat sasaran. Artinya juga memperhitungkan apakah itu betul-betul orang miskin atau bukan. Atau orang yang pura-pura miskin atau pura-pura cacat. Nah, di YouTube kita bisa melihat aneka macam orang yang tidak cacat tetapi kemudian pura-pura cacat supaya diberi uang, supaya orang berbelas kasih. Ada juga yang kaya atau bawa mobil mewah tapi ditaruh di tempat tersembunyi lalu dia berpakaian seperti orang miskin. Nah, ada orang yang mengikuti, ternyata setelah mengemis dia naik mobil yang mewah. Nah, maka sedekah pun kita juga harus memperhitungkan secara tepat. Maka seringkali yang terjadi di jalan-jalan itu problema ya, kita itu mau memberi atau tidak, karena kadang-kadang ini orang miskin beneran atau tidak, atau bahkan mungkin kita memberi ini malah membuat mereka semakin males atau semakin bermentalitas miskin dan lain sebagainya. Kadang-kadang memang problematik. Terus terang saya kadang-kadang justru mungkin karena terlalu banyak mikir seperti itu, saya akhirnya tidak berbuat sesuatu. Padahal bisa jadi mereka betul-betul sangat membutuhkan dan miskin. Nah, maka ada orang yang punya prinsip, boleh setuju, boleh tidak. Ada yang punya prinsip lebih baik ditipu daripada saya tidak memberikan sesuatu. Ada yang seperti itu juga. Kalau toh itu memberikan sesuatu yang sedikit. Lalu sedikit sedekah yang mendidik, yang empower. Maka juga sekali lagi, sedekah itu bukan soal memberi sesuatu yang membuat orang tergantung, dimanjakan, dan bahkan kebaikan itu dimanfaatkan. Maka bentuk sedekah yang bisa membuat orang bisa mandiri dan terlepas dari mentalitas miskin, mungkin itu yang perlu kita berikan. Jadi bagaimana kita mengundang orang miskin atau orang yang membutuhkan untuk bisa mandiri. Nah, saya yakin para sahabatku ada banyak pengalaman di sini atau bahkan orang-orang yang hebat yang sudah melakukannya. Kadang-kadang saya melihat kisah-kisah heroik orang-orang hebat, tidak melulu orang Kristen ya. Misalnya dia seorang pilot, terus setelah pensiun dia hidup di pedalaman Kalimantan, lalu dia mengajari anak-anak kampung untuk bisa punya usaha ini dan itu. Ada orang yang kaya raya lalu dia tinggal dengan orang miskin di Afrika, mendedikasikan hidupnya untuk mereka. Itu luar biasa. Itu yang disebut totalitas dan mendidik, empowering, membuat orang sadar untuk bisa mandiri. Lalu sedekah yang visioner.
visioner atau jangka panjang. Tadi saya mau mempermasalahkan kalau kita memberikan segala sesuatunya, kan justru kemudian kita tidak bisa berpikir nanti saya akan memberikan lagi, nggak bisa lagi kan. Karena saya juga akhirnya butuh bantuan orang lain. Jadi sekali lagi, memberi bantuan itu meskipun Injil mengatakan jualah segala sesuatunya, tapi bukan segala sesuatu kemudian kita kehilangan segala-galanya dan akhirnya kita tidak bisa mengembangkan harta yang kita punya supaya kita bisa melanjutkan tindakan baik hati kepada kita. Maka sedekah yang baik, yang berkenan semestinya memikirkan jangka panjang. Yang terakhir, sedekah yang berkenan menurut saya yang tidak menjadikan orang miskin sebagai objek, tapi sebagai sahabat, sebagai teman perjalanan yang sama sebagai manusia mempunyai harkat dan martabat atau dignity yang sama. Nah kadang-kadang justru orang miskin ini menjadi objek, menjadi bahan bagi kita untuk berbuat baik demi sebuah nama baik, atau untuk penelitian atau apalah, pokoknya yang namanya miskin kemudian tidak diorangkan. Maka sekali lagi sedekah harusnya sedekah yang betul-betul bisa mengangkat derajat orang. Nah, akhirnya teman-teman, bukan berarti saya menyalahkan tindakan-tindakan karitatif dari teman-teman yang sudah kalian lakukan. Itu luar biasa. Itu saya apresiasi. Artinya, intinya jangan terlalu banyak berpikir. Setelah saya berikan materi ini, wah terus akhirnya banyak berpikir, berteori, akhirnya malah tidak memberikan sesuatu. Maka sekali lagi yang paling penting itu, udahlah, kalau memang orang itu membutuhkan, bantu. Seperti ya pas masa misalnya memberikan makanan keliling kepada orang-orang miskin dan lain sebagainya tanpa berpikir banyak teori. Karena kalau terlalu banyak mempertimbangkan segala sesuatu akhirnya kita tidak berbuat sesuatu. Oke, itu yang menjadi catatan saya. Maka sekali lagi jangan terlalu banyak pertimbangan, just do it atas dasar kasih dan ketulusan hati. Seandainya salah, nah ini dia. Seandainya salah sasaran, seandainya salah orang, bukanlah masalah kita, bukan dosa kita. Itu dosa orang yang memanfaatkan kita. Kecuali kalau kita sudah tahu kita akan dimanfaatkan, kok kita masih memberi, nah itu lain. Di catatan saya yang terakhir ini. Jangan sampai kita itu terlalu banyak pertimbangan. Pokoknya atas dasar kasih dan ketulusan, yuk kita berbagi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya tunggu tanggapan, diskusi, sharing maupun